If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I'm ready to accept Christianity just now. Apakah Dr. Zakir Naik akan memeluk agama Kristen? Kita akan melihat jawabannya. Tokoh yang namanya Zakir Naik. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini? Heran saya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minal dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini saya sangat excited dengan konten yang satu ini sahabat. Karena kenapa? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Dr. Zakir Naik yang merupakan seorang profesor, bisa kita katakan, di bidang perbandingan agama. Beliau menghafal Al-Quran, beliau menghafal Bible, beliau menghafal Weda, dan masih banyak lagi kitab-kitab suci yang memang beliau memiliki pengetahuan terhadapnya. Kali ini ada pendeta yang mengatakan kualitas atau mutu Dr. Zakir Naik ini di bawah dari pendeta yang satu ini sahabat. Ini sangat menarik untuk kita lihat, dan nanti kita bisa berdiskusi. Drop saja di kolom komentar. Kalau ada yang menarik, nanti saya akan membuat konten untuk menjawab ataupun mengklarifikasi. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat apa pertanyaan yang Dr. Zakir Naik ini ajukan kepada pihak umat tetangga, dan akan dijawab dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan secepatnya oleh pendeta yang mengatakan Dr. Zakir Naik mutunya di bawah beliau. Baik, ini kita melihat dulu cuplikan video dari Dr. Zakir Naik terhadap pertanyaan yang diajukan kepada khalayak pihak tetangga. Baik, ini dia cuplikan videonya. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I'm ready to accept Christianity just now. Baik sahabat, kita sudah melihat pertanyaan dari Dr. Zakir Naik. Di manakah ada ayat dalam Bible yang mengatakan bahwasanya Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Apabila ada pernyataan tersebut dari Yesus itu sendiri yang memiliki makna tidak ambigu, dalam ini perlu kita perhatikan, tidak ambigu. Artinya bukan makna tafsir, tapi secara literally. Secara literally ini memiliki kalimat akulah Tuhan, sembahlah aku. Maka Dr. Zakir Naik siap untuk masuk ke dalam agama Kristen detik itu juga. Baik sahabat, kita akan melihat jawaban yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin sampai kiamat sahabat. Inilah jawaban dari seorang pendeta Bambang Nursena yang akan menjawab pertanyaan dari Dr. Zakir Naik ini. Baik, ini dia cuplikan videonya. Jangan lewatkan sedetik pun. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang sakral Dr. Zakir Naik. Apakah Dr. Zakir Naik akan memeluk agama Kristen? Kita akan melihat jawabannya. Ini dia cuplikan videonya. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik. Itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini? Heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok.
Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang mau ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono ya kamu gak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan, Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oh nggak cukup itu, ya itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Nggak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragramaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, enggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan?
Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram genestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia sang maha ada. Aku adalah aku. Eyeh asyur eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya seringkali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Unitarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan. Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks, tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah. Itu maknanya divine of Jesus Christ. The Godhead of Jesus Christ. Lahutiyah al-Masih. Apa artinya? God. Apa artinya Elohim? Apa artinya al-ilah? Allah. Itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu elah, Eloah, ya Elohim. Ya, kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam. Di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing, keluar tugasnya banyak, maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. NRG and hologos, ke hologos and prostonteon, ke theos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang, tonteon. Ke theos di sini tanpa kata sandang. Ke theos and hologos. Dan Allah lah firman itu. Itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova bikin terjemahan sendiri. In the beginning was the word and the word was with God and the word was a God, huruf kecil. Nah gini aja juga bingung. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini kemudian jadi sekte Gumbali Mukia itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Ini kan pertanyaan untuk awam gampang sekali kan? Ya lebih dulu Allah Pak. Kalau orang Saksi Yehova dengan yakinnya,
Lebih dulu Yehuwa, Pak. Lebih dulu Yehuwa ya. Ya, Yehuwa itu maksudnya Gusti Allah kang akaryo jagat, itu artinya kalau bahasa Jawanya. Oke. Nah terus kalau Allah sudah ada, firmannya belum ada, begitu maksudmu? Iya Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman Pak. Nah firmannya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung toh? Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sahabat jawaban atas pertanyaan dari Dr. Zakir Naik yang menantang, bisa kita katakan, kepada siapa saja yang bisa menunjukkan dalil dengan arti atau dengan makna yang tidak ambigu. Akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Nah, begitulah jawabannya sahabat. Apakah Anda bingung? Ya, tentu saja sahabat. Jadi Bapak Pendeta ini, sedikit saya tambahkan sahabat. Bapak Pendeta Nursena ini, ketika ada orang yang mengatakan, di mana ada dalil akulah Tuhan maka sembahlah aku, maka tanya balik kepada orang tersebut, di mana ada Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Ada cukup banyak dalil dalam Bible sahabat, yang bisa sahabat saksikan, bisa sahabat lihat sendiri, yang di sana Yesus sebagai nabi. Banyak buktinya, sahabat bisa searching di Google, sahabat bisa searching di YouTube. Perdebatan-perdebatan bukti bahwasanya Yesus itu nabi cukup banyak sahabat. Salah satunya yang mungkin saya catatkan di sini yaitu pada Lukas pasal 7 ayat 16. Di mana di sana tertera Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Dalam Al-Quran tidak perlu kita bantahkan lagi. Bahkan Yesus mengatakan, "U'budullah, Rabbi wa Rabbukum." Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini merupakan perkataan-perkataan Nabi. Semua Nabi mengatakan sembahlah Allah. Jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian terdapat juga pada Lukas pasal 7 ayat 39. Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang Nabi. Yesus diam, as-sukutu alamat ridho. Diam itu merupakan tanda setuju. Jadi kalau misalkan salah akan dibenarkan, tapi kalau misalkan udah benar ya udah Yesus diam doang. Kemudian terdapat juga Yesus ini bukan Tuhan, yaitu pada Lukas pasal 9 ayat 48. Dia Allah yang mengutus aku. Yesus ini merupakan utusan. Utusan itu Rasul. Bahasa Arabnya sahabat. Rasulullah. Utusan Allah. Jadi penyampai kabar-kabar ataupun isi-isi ajaran agama kepada umatnya. Kebetulan Yesus ini, Nabi Yesus diutus ke Bani Israel, menyampaikan risalah Tuhan kepada Bani Israel. Jadi sahabat, ini sangat jelas sahabat. Ini pertanyaan belum terjawab dengan puas, belum maksimal sahabat jawabannya. Masih butuh mungkin beberapa pendeta lagi untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Zakir Naik ini sahabat. Apa dalil atau ayat seperti apa yang Ustadz atau Dr. Zakir Naik ini pengenkan? Yaitu seperti, sahabat bisa buka Al-Quran. Surah Toha ayat 14 yang artinya sahabat. Ini langsung saya bacakan artinya aja sahabat. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini sangat jelas, tidak perlu konteks-konteks, tidak perlu budaya-budaya, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini maknanya sangat jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi logikanya seperti ini sahabat. Ketika seluruh umat manusia menyepakati, misalkan ini MOS, menyepakati bahwasanya MOS ini Tuhan, maka tidak akan terjadi Tuhan. Maka MOS ini tetap MOS, bukan Tuhan. Ini makhluk, tetap makhluk. Apapun yang disepakati oleh umat seluruh dunia, ini merupakan makhluk, bukan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa mengangkat Tuhan. Itu logikanya sahabat. Nah, kapasitas Tuhan ini tentu saja di atas kapasitas makhluk. Yang berhak mengaku dirinya Tuhan, ya Tuhan sendiri. Tidak bisa orang lain ataupun siapapun, apapun yang ada di dunia ini mengangkat derajat sesuatu apapun itu menjadi Tuhan. Apakah itu pohon? Saya tidak menyindir agama apapun ya, mohon maaf.
apakah itu batu, gunung, dan sebagainya. Kita tidak bisa mengklaim ini adalah Tuhan, maka kita harus menyembahnya. Sampai kiamat dia tidak akan jadi Tuhan. Dan yang berhak mengklaim dirinya Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini, dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam kitab suci mengklaim dirinya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini kata Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah aku. Justru Allah menganjurkan untuk menyembah dirinya. Inilah Tuhan yang sejati. Tuhan yang mengaku menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mengaku menciptakan manusia, alam semesta, dan sebagainya. Itu hanyalah Allah. Sedangkan kitab suci manapun, Anda bisa kaji, Anda bisa dalami. Tidak ada yang mengaku dirinya Tuhan. Kebanyakan tafsir-tafsir yang mengaku Tuhan, tapi bukan objek tersebut, sahabat, atau bukan zat tersebut yang mengaku dirinya Tuhan. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Adapun diskusi dari umat manapun Anda, silakan drop di kolom komentar. Kita berdiskusi secara sehat. Saya tidak ada maksud menyindir agama apapun. Semua pendapat agama saya akan menghargai. Apapun Tuhan Anda, apapun agama Anda, ya saya turut menghargai sebagai ukhuwah insaniyah, sebagai persahabatan kita antar umat beragama, sahabat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki, maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun